awal mulanya tuh kita diskusi ya Pak waktu itu. Kayak pengen menciptakan big band di Bandung gitu. Dengan nuansa yang muda, energik, dan penuh semangat gitu ya Pak. Ya. Pada saat itu kita baru diskusi dulu sebelum menentukan mencari talentnya. Sebenarnya saya tuh dari dulu udah main big band sebenarnya Mas. Terus vakum lah, bisa dibilang vakum karena kesibukan masing-masing ya. Nah dari situ saya kangen pengen main big band lagi gitu kan. Kenapa kangen? Karena ya big band itu kan orangnya banyak. Terus dari segi suara musiknya juga kan beda dari band-band yang lain gitu kan. Karena terdiri dari trompet, ada trombon, ada saksofon. Dan itu juga ada pemecahan suara kan, harmoni kayak gitulah. Nah itu yang saya kangen dari suara-suara harmoni alat tiup brass itu. Dari situ saya pengen bikin. Kebetulan kita berdua tuh satu band Mas. Satu band, kita ada reguleran di Aom, di Pascal gitu. Terus saya lihat, wah ini kayaknya bandnya udah solid nih. Saya kepikirannya kayaknya bikin big band tapi bandnya low gitu. Kayaknya asik deh. Terus alat tiupnya nyari di mana? Ya ntar kita cari aja, di Bandung kan banyak. Suatu saat kita pernah diundang di ini ya Nyok. Konser LB Big Band. Di UPI, Dago Tios, di UPI, anak-anak UPI gitu kan. Kita diundang main Mas, diundang main itu hanya berapa lagu, 2 lagu kalau nggak salah. Dia berapa lagu ya? 3 lagu ya, 2 lagu. 1 lagu kan? 1 lagu dia. Saya kaget begitu datang ke kampus UPI tuh. Wah ini banyak juga talentnya, teman-teman alat tiup ya. Alat tiup kayak trompet, trombon, saksofon, banyak banget Mas. Maksudnya dari generasi muda dia banyak banget di situ. Saya mikir, ini kita tarik aja nih sebagian. Tapi nggak dari UPI aja Mas, kita banyak kok dari Unpas, Stimbe, gitu. Terus dari Taman Musik Bandung. Kita ada komunitas Taman Musik Bandung. Di situ pada nongkrong teman-teman alat tiup. Intinya setelah konser itu kita jadi semangat gitu. Ini semangat karena menemukan talent-talent muda nih. Saya hubungin lah, kontak satu-satu, saya kenalan satu-satu. Mau nggak kalau kita bikin musik big band nih, bikin komunitas? Karena saya lihat potensi anak-anak muda sekarang kan luar biasa gitu kan. Mereka cepet bisanya gitu ya, karena perkembangannya cepet banget gitu. Nggak kayak kita dulu ya. Belajar susah karena belum ada YouTube ya waktu itu. Dan lain-lain. Tapi saya jauh di bawah ya. Enggak lah, kita hanya beda 2 bulan. Lama Mas, 6 bulan ada ya cari pemain tuh, 6 bulan ada. Kebetulan di UPI itu ada teman kita, dosen juga di situ, ada Diki Suarjiki. Kita minta bantuan Pak Diki juga untuk kenalan sama mahasiswa-mahasiswa yang barunya gitu. Dan nggak di UPI juga kan, tadi saya bilang di Unpas, STMB, sama Taman Musik Bandung gitu. Mereka juga tertarik karena belum pernah kan sebelumnya main dengan komposisi orkes big band kayak gini kan, belum pernah. Begitu kita kumpulin, ya udah yuk kita bikin wadah aja buat komunitas alat tiup. Kalau band udah ada, bandnya dia, gitu. Dia founder bandnya Maksud Bex ini. Ya. Makanya kita kerjasama aja yuk bikin komunitas big band di Bandung, karena saat ini di Bandung juga belum ada. Makanya kita cobain dibangkitkan kembali musik big band di Bandung. Kita cari lagu-lagu big band Mas yang udah terkonsep gitu. Yang ada trompetnya 4, trombon 4, saksofonnya 5 sama bariton. Terus saya cari-cari di Google karena dulu belum sempat kita bikin sendiri ya komposisi big band. Kita belum bisa sempat bikin sendiri karena waktu gitu ya. Makanya cari di Google Scribe gitu, di Scribe ya, kita cari-cari yang ada yang gratisan Mas, catat gitu, ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Ya kami cari yang coba yang tidak berbayar dulu gitu.
Kayak ini misalkan banyak lagu yang komersil gitu kan. Kita kumpulin nih sama bandnya dia awal latihan. Kaget mas anak-anak. Wah enak juga ya. Suara trompet bisa dibaca jadi 4 suara, 3 suara kayak gitu. Ya inilah musik big band saya bilang. Dan kami juga dari BJO terbuka mas. Untuk siapapun yang mau ikut, nyalakan aja. Kita tidak membatasi orang gitu. Kita anggota udah 40 orang ya, 40 lebih lah. Dalam satu grup tuh kita udah ada 40. Trompet ada 9, trombon 9, saksofon 10 ya, sama gitu. Kita awal latihan sebenarnya di Ruang Putih mas. Dulu kan di Ruang Putih itu ada setiap minggunya ada kegiatan jazz jamming namanya. Kita tampil di situ. Macam uji coba. Uji coba. Awal tuh kita main di Ruang Putih namanya. Ruang Putih. Terus kita upload di TikTok, kita upload di IG. Ternyata respon dari ininya positif. Cepat gitu, kaget. Wah, gila juga ya. Iseng upload di TikTok tuh tiba-tiba FYP gitu mas, langsung biasa notif 1, 2, ini 1000 gitu. Wah, saya juga kaget gitu kan. agak kaget. Luar biasa ya kayaknya, antusias dari yang nonton juga bagus-bagus gitu, malah banyak yang request kan. Lo minta lagu ini dong, Karavan apa kayak gitu. Oke nanti kita cari bahannya dulu, kalau enggak kita bikin deh partnya gitu kayak gitu. Wah kayaknya nih diseriusin sih kayaknya. Waktu itu belum ada nama mas. Ada 9 nama waktu itu. Iya, kita kasih ini aja, apa namanya, di polling aja. Ya teman-teman, kita cari nama buat di band ini apa namanya. Ada yang kasih nama Jion lah, ada yang ngasih nama, iya, gitu. Dan akhirnya ketemu nama Bandung Jazz Orchestra, karena identik dengan Bandung lah, kota kelahiran kita di sini. Biarpun orang-orang dari luar Bandung juga ada banyak banget gitu, makanya kita tetap welcome aja. Karena mereka juga sekarang saat ini kan domisili di Bandung. Gitu. Mulai banyak ada tawaran kayak main di acara jazz ini. Tapi sebelum itu kayaknya kitanya sendiri harus, kayaknya kita harus ada latihan rutin nih. Iya. Untuk jadi lebih solid lagi bentuk aransemennya, ininya. Jadi kita coba latihan seminggu sekali di hari Selasa gitu. Nah, dari situ kita coba bikin konten demi konten. Ternyata banyak yang suka mas dari situ. Ya, awal kita bikin konten dulu sih. Konten dulu ya? Iya, setelah main di Ruang Putih itu kita bikin konten-konten ya buat memperkenalkan Bandung Jazz ini gitu. Biar orang awam juga mengenal apa sih musik big band tuh, apa harus jazz, apa harus gimana. Ya menurut kami sih nggak harus jazz juga. Dibilang jazz tuh karena komposisinya memang komposisi big band jazz itu ya komposisinya begitu, ada trompet, trombon, saksofon, piano, bass, gitar, sama drum. Itu udah termasuk komposisi dibilang jazz orchestra itu kayak gitu. Tapi di dalam itu kita mau bawain lagu apapun, kita welcome aja, maksudnya bisa aja gitu. Dengan ada sentuhan musik jazznya kayak gitu, bisa aja. Dari perjalanan kita baru setahun mas. Baru setahun. Kita tuh 2023 di bulan Oktober ya. Oktober. Kita bisa hitung baru 1 tahun tuh kita ngitungnya dari kita ngadain perform di Ruang Putih itu tanggal 10. Makanya kita ngitung dari perform aja. Sebenarnya prosesnya ya bisa dibilang setengah tahun kita berproses untuk ngumpulin orang, tim konsepnya kayak gimana, itu setengah tahun. Terus dibilang perjalanannya gimana? Susah. Iya sih hambatannya dari jadwal ya. Jadwal biasanya. Kita punya satu band 5 orang aja susah mas ngumpulin untuk latihan. Apalagi ini yang
bisa dibilang 30 orang, 40 orang lah, susah banget mungkinnya gitu kan. Kami juga nggak bisa maksa gitu kan. Pokoknya yang seneng sama musik big band, ayo kita bareng-bareng lanjut kayak gitu. Just give that rhythm everything you got. Well, it don't mean a thing if it ain't got the swing. Harapannya dari kami sendiri makin solid dan lebih bisa untuk melebarkan sayap ke luar negeri misalnya. Amin, amin Pak. Bisa perform di sana juga kita udah sangat bersyukur sekali sih. Kalau harapan saya sih, saya kan awal bikin tuh untuk pembinaan Mas sebenarnya, pembinaan generasi muda lah gitu kan. Jadi regenerasinya ada tuh di musisi-musisi Kota Bandung tuh. Kalau bisa Bandung tuh jadi barometer musik lagi lah gitu. Jadi musisi-musisi di Kota Bandung tuh banyak lah, melimpah gitu kan. Sampai saat ini juga kan banyak ya. Jadi yang bagus-bagus tuh sekarang lari ke Jakarta semua Mas. Gitu karena ya di Bandung tahu sendiri lah ya, event-event sama tempat-tempat untuk kita main ya sedikit banget di Bandung tuh ya. Makanya mereka milih di Jakarta gitu yang udah jelas. Karena di Jakarta yang saya tahu tuh genre apapun musik di sana banyak gitu, komplit gitulah. Kalau di Bandung ya masih bilang terbatas kayaknya, sedikit lah gitu. Padahal Bisa dikatakan rata-rata tuh cikal bakal dari Bandung ya. ya makanya saya juga awal tuh tujuannya itu pembinaan Mas gitu ya, pembinaan karena masih muda lah. Ya harapan biar kita maju bareng-bareng gitu kan. Menaikkan skill bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Intinya sih kita belajar bareng-bareng gitu. Ya kita mah nggak apa ya Nya, dari segi musik juga tidak memandang mesti genre jazz apa ini enggak, kita semua masuk kok. Kita fleksibel sih. Fleksibel gitu. Ya kita belajar bareng-bareng dari baca, apalagi baca part gitu ya, kan teman-teman juga kan beberapa ada yang baru gitu kan, baru mengenal part kayak gitu kan. Ya dengan adanya gini mereka juga kepacu kan harus mesti bisa baca nih, ya teman-teman gua udah bisa baca nih, masa gua nggak baca nih. Jadi ya saya juga pengennya jadi komunitas teman-teman tiup di Bandung lah, biar mereka bisa kenal, saling kenal gitu kan. Terus bisa guyup gitu ya, saling kenal gitu, nggak ada gap-gapan di Bandung tuh, nggak ada, semua bersatu lah musisi Bandung tuh. Intinya tujuannya ke situ sih saya. Love you.